Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai. Kesebangunan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengenali sifat dua atau lebih bangun datar yang sebangun. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua atau lebih bangun datar yang sebangun. Berikutnya, manfaat kalian mempelajari kesebangunan, yaitu ini ada sebuah peta Asia Tenggara dengan skala 1:32 juta. Apa maksud dari skala 1:32 juta? Dari gambar di samping. Nah, konsep kesebangunan itu digunakan dalam menentukan skala peta. Manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, perhatikan, ini ada sebuah foto ukuran 3x4 dan foto ukuran 6x8. Konsep kesebangunan digunakan dalam ukuran foto. Sebelum kalian memulai mempelajari kesebangunan, kalian ingat dulu materi prasyarat. Yang pertama tentang pecahan, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Sederhanakan pecahan di bawah ini. 20/28. Bagaimana cara menyederhanakan ini pecahan? Ya, betul. Caranya, bilangannya dibagi dengan bilangan yang sama. Antara pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. 20/28 dibagi 4. Masing-masing dibagi 4. 20 dibagi 4 itu 5. 28 dibagi 4 itu 7. Sehingga 20/28 disederhanakan menjadi 5/7. Materi yang pertama tentang skala peta sebelum kesebangunan. Guru ingatkan lagi, ini materi kelas 7 tentang perbandingan, itu juga ada tentang skala peta. Untuk memudahkan kalian mengingat rumus tentang skala, ini ada sebuah segitiga. Nanti yang digunakan untuk menentukan rumus skala. Yang atas ini JP, yang bawah ini S kali JS. Kalian ingat ini, membuat segitiga ini biar kalian lebih paham atau lebih mudah mengingat rumusnya. Penggunaan segitiga ini, yang dicari atau yang ditanyakan itu ditutup. Contohnya, ketika kita mencari rumus skala ini kita tutup, maka tersisa JP/JS. Maka rumus skala itu adalah JP/JS karena skalanya kita tutup. Berikutnya, ketika mencari JS-nya kita tutup, maka rumusnya JP/S. Yang ketiga, rumus untuk mencari JP-nya kita tutup, rumusnya adalah S dikali JS. Dengan S itu skala,
JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru berikan contoh soal. Dua kota berjarak 15 km. Akan digambar pada peta dengan skala 1:250.000. Jarak dua kota pada peta adalah titik-titik. Dari soal ini, kita bisa menuliskan hal-hal yang diketahui. Yang pertama, jarak sesungguhnya JS. Di sini 15 km, kita jadikan cm. 15 km jadikan cm itu 1.500.000. Kemudian berikutnya yang diketahui adalah skala. Skalanya itu 1:250.000. Atau kita bisa menuliskan jadi 1/250.000. Yang ditanyakan di sini adalah jarak dua kota pada peta, yaitu JP. Rumus JP di sini, JP adalah S kali JS. S-nya itu 1/250.000 kali 1.500.000. Untuk memudahkan menghitung, kita sederhanakan. Nolnya kita coret di sini 1, 2, 3, 4. Kita coret, di atas juga dicoret 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga tersisa 150 dibagi 25. Berapa ya? Ya, betul, 7. Sehingga jarak pada peta itu 7 cm. Ya, kita masuk ke sebangunan. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun itu ada dua syarat. Itu dilihat dari sisi dan sudut. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua lukisan di samping. Ada sebuah lukisan. Ya, Bu Guru berikan contoh ini lukisannya. Ibu Guru kasih nama. Yang pertama lukisan ABCD. Yang kedua lukisan EFGH. Ukurannya, panjang AB itu 20 cm, panjang EF 40 cm, panjang AD 30 cm, panjang FG 60 cm. Apakah kedua lukisan tersebut sebangun? Untuk mengetahui apakah kedua lukisan ini sebangun, kita harus mengecek berdasarkan syarat-syaratnya. Ada dua syarat, yaitu dari sisi dan sudut. Tapi sebelum kita cek apakah sebangun atau tidak, tadi di syarat ada kata-kata bersesuaian. Apa itu bersesuaian? Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Ini ada sebuah persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Sisi-sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Bersesuaian itu nama lainnya seletak. Di sini, sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Sisi DC bersesuaian dengan sisi HG. Sisi BC
bersesuaian dengan sisi FG. Sisi AD bersesuaian dengan EH. Itu yang namanya bersesuaian. Oke, kita kembali ke lukisan tadi. Apakah kedua lukisan ini sebangun? Kita cek berdasarkan syarat-syaratnya tadi. Ada 2 syarat. Dilihat dari sisi dan dari sudut. Yang pertama kita cek sisinya. Apakah sebanding? Sisi yang bersesuaian. Kita lihat di sini. Untuk ukurannya tadi, yang pertama, persegi panjang ABCD. Berapa panjangnya? Panjangnya tadi 20 cm. Di sini bisa dilihat, ini satu kotak itu mewakili 10 cm. Sehingga kalau 2 kotak, di sini 20 cm. Berikutnya, lebarnya. Lebarnya ada berapa kotak? 3 ya. 1, 2, 3. Lebarnya 30 cm. Itu persegi panjang ABCD. Berikutnya persegi panjang EFGH. Panjangnya tadi 40 cm. Lebarnya 60 cm. Dan 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 cm. Kita akan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, sisi AB bersesuaian dengan EF. Maka kita akan membandingkan AB banding EF sama dengan AB berapa senti? Ya, AB 20 cm. Berarti 20, EF-nya 40. EF-nya 40 cm. 20 per 40. Kita sederhanakan. Masing-masing dibagi. Ya, dibagi 20. 20 bagi 20 itu 1. 40 dibagi 20 itu 2. Jadi, disederhanakan menjadi 1/2 atau 1/2. Sisi yang berikutnya, sisi BC. BC bersesuaian dengan FG. Maka kita bandingkan BC banding FG sama dengan BC-nya berapa senti tadi? Ya, BC-nya 30. FG-nya 60 cm. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing dibagi 30. Sehingga menghasilkan bentuk yang sederhana 1/2. Berikutnya, CD banding GH. CD bersesuaian dengan GH, maka kita bandingkan CD dengan GH. CD-nya 20, GH-nya 40. Kemudian kita sederhanakan lagi. 20 per 40, masing-masing dibagi 20. 20 bagi 20 itu 1. 40 dibagi 20 itu 2. Sisi yang berikutnya, sisi AD. AD bersesuaian dengan sisi EH. Kemudian kita bandingkan. AD itu 30, EH itu 60. 30 per 60. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Sisi-sisi yang bersesuaian kita sudah bandingkan. Sekarang kita lihat di sini. AB banding EF itu sama dengan, maksudnya sama ini, setengah semuanya. BC banding FG
sama dengan CD banding GH sama dengan AD banding EH. Besarnya 1/2. Sama semuanya, 1/2 semuanya. Nah, perbandingannya sama atau sebanding. Nah, ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana ya? Ya, sama semua. Yaitu setengah semua. Perbandingan sisi yang bersesuaian 1/2 semuanya. Atau dengan kata lain, sisi-sisi yang bersesuaian ini sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Maka syarat 1 itu terpenuhi. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Syarat 1 sudah terpenuhi. Berikutnya kita cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu dilihat dari sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kita akan melihat, kita akan cek apakah sama besar kedua sudut yang bersesuaian. Karena bangun ABCD EFGH berbentuk persegi panjang, maka yang pertama untuk persegi panjang ABCD. Sudut A berapa derajat ya di sini ya? Ya, betul. Itu siku-siku, berarti 90 derajat. Sudut B berapa derajat? Ya, betul, 90 derajat. Itu sudut C. Itu juga siku-siku. Sudut C juga 90 derajat. Sudut D, bagaimana sudut D? Ya, sudut D juga 90 derajat. Berikutnya, untuk persegi panjang EFGH. Sudut E itu besarnya 90 derajat. Sudut F besarnya juga 90 derajat. Sudut G besarnya juga 90 derajat. Sudut H besarnya juga 90 derajat. Sekarang kalian lihat di sini. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, besarnya sama. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, besarnya itu juga sama-sama 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, besarnya juga sama 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, sama-sama 90 derajat. Sekarang sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat di sini. Jadi sudut A sama dengan sudut E. Besarnya 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut F. Besarnya 90 derajat. Sudut C sama dengan sudut G. Besarnya 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut H. Ya, besarnya juga 90 derajat. Ternyata di sini sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana? Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya? Ya, sama besarnya. Sama besar, maka syarat 2 juga terpenuhi. Syarat 1 sisi yang bersesuaian sebanding terpenuhi. Syarat 2 sudut yang bersesuaian juga besarnya sama, terpenuhi juga kedua syarat tersebut. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua persegi panjang ini
sebangun. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama atau sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya juga sama, maka persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH itu disebut sebangun. Sebangun. Simbol sebangun itu seperti ini, sebangun. Ya, kesimpulannya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika dan hanya jika ada dua syarat. Yang pertama dilihat dari sisi, yang kedua dilihat dari sudut. Yang sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Sebanding itu kata lainnya mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudutnya yang bersesuaian sama besar. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi. Dua-duanya harus terpenuhi. Maka bisa dikatakan kedua bangun itu sebangun. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh soal. Nomor 1. Sebuah persegi panjang berukuran 18 cm kali 12 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran A 10 cm kali 5 cm ataukah B 12 cm kali 8 cm ataukah C 15 cm kali 12 cm ataukah yang D 20 cm kali 18 cm. Penyelesaiannya, untuk lebih jelasnya Bu Guru membuat gambarnya atau sketsanya. Persegi panjang yang pertama itu yang di soal. Ukurannya tadi 18 cm kali 12 cm. Untuk pilihan yang A itu dibandingkan dengan persegi panjang, misalnya Bu Guru kasih nama FGH ya. Itu ukurannya 10 cm kali 5 cm. Kita bandingkan seperti contoh yang dua lukisan tadi. Kita di sini untuk bisa menentukan sebangun atau tidak, ada dua syarat tadi, dilihat dari sisi dan dari sudut. Pertama kita melihat dari sisinya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, maka kita bandingkan AB banding EF sama dengan 18 banding 10 atau 18/10. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, maka menjadi 9/5. Sisi berikutnya kita bandingkan, sisi BC bersesuaian dengan FG, maka kita bandingkan BC banding FG sama dengan BC-nya itu 12, FG-nya itu 5. 12/5 bisa disederhanakan lagi tidak? Ya, ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Sisi berikutnya, sisi CD. CD bersesuaian dengan sisi GH. 18 banding 10. Ini hasilnya 9/5. Sisi yang berikutnya, sisi AD bersesuaian dengan EH. 12/5. Ini juga tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang kalian lihat coba ini. Hasil perbandingannya 9/5, 12/5, 9/5, dan 12/5. Apakah keempat ini hasilnya sama perbandingannya? Tidak ya.
tidak sama, artinya ini tidak sebanding. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak sebanding karena hasil perbandingannya tidak sama. Maka syarat pertama itu tidak dipenuhi. Untuk syarat kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat di sini. Sudut A bersesuaian dengan sudut E. Sudut A berapa derajat? 90 derajat. Sudut E juga 90 derajat. Karena persegi panjang itu sudut-sudutnya 90 derajat. Ya. Sudut B bersesuaian dengan sudut F. Besarnya juga sama. 90 derajat. Yang berikutnya, sudut C. Sudut C sama dengan sudut G. Besarnya sama ini. 90 derajat. Sudut yang keempat, sudut D bersesuaian dengan sudut H. Besarnya juga 90 derajat. Maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Syarat 2 terpenuhi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat 2 terpenuhi, syarat 1 tetapi tidak terpenuhi. Maka kedua bangun ini tidak sebangun. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Maka kedua persegi panjang tersebut tidak sebangun. Karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Maka kedua persegi panjang ini tidak sebangun. Berikutnya, yang A berarti salah. Kita cek yang B. Ini persegi panjang yang di soal. Ini yang B itu pilihannya 12 cm kali 8 cm. Kita bandingkan seperti tadi. Sisinya dulu kita bandingkan. AB banding EF. Tiga per 2 ini ya, 18 per 12. Jadi 3/2 BC per FG sama dengan 12/8. Ini juga 3/2 sederhanakan, masing-masing dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. 8 bagi 4 itu 2. Sisi yang keempat, CD banding GH. CD-nya 18, GH-nya 12. Sama dengan 3/2. Sisi yang keempat, AD banding EH. 12/8. Disederhanakan ini juga 3/2. Nah, ternyata kita lihat di sini hasilnya semua 3/2. Perbandingannya semuanya sama. Sehingga sisinya sebanding. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama ini. Angkanya 3/2 semuanya. Maka untuk syarat 1 terpenuhi. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Untuk syarat 2 dilihat dari sudut. Sudut A sama dengan sudut E. Ya, ini terpenuhi ya karena bangunnya sama-sama persegi panjang. 90 derajat semua sudutnya. Syarat yang kedua terpenuhi. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, besarnya 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, dia juga besarnya sama. 90 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Syarat 1 terpenuhi, sisinya. Syarat 2, sudutnya juga terpenuhi. Karena terpenuhi dua-duanya, maka kedua persegi panjang ini sebangun. Karena sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar.
kedua syarat tadi terpenuhi, maka kedua persegi panjang itu sedang. Berarti jawabannya adalah B. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. Gambar berikut menunjukkan dua buah trapesium yang sebangun. Panjang sisi AD adalah AD, ini yang ditanyakan AD. Kita lihat di sini sudutnya. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Tandanya sama ini simbolnya. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Yang ditanyakan AD. Caranya kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Sisi AD. Kita tulis dulu yang ditanyakan AD. AD bersesuaian dengan PS. Ini sudutnya sama, ini tanda sudutnya. Siku-siku dengan yang kosong, PS juga sama. Siku-siku dan yang kosong ini tandanya sama. Maka kita bandingkan. AD banding PS. AD bersesuaian dengan PS. Sama dengan yang sebelah sini, kita ambil sisi yang dua-duanya diketahui. Di sini yang diketahui AB. Maka kita ambil yang AB saja. AB bersesuaian dengan PQ atau QP, sama saja. AB juga diketahui, QP juga diketahui. Jadi yang sebelah kanan ini itu kamu cari atau kamu pilih sisi yang dua-duanya diketahui. AD PS-nya, AD per PS-nya 12 sama dengan AB, AB-nya 15 per PQ, PQ-nya 18. Berikutnya kita kalikan silang. Perkalian silang itu bawah kali atas, ini juga bawah kali atas. 18 kali AD sama dengan 12 kali 15. Maka AD sama dengan 12 kali 15 dibagi 18. Kita akan menghitungnya. Untuk lebih mudah kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan di sini. Bu Guru sederhanakan yang pertama 12 dengan 18. Masing-masing dibagi berapa ya? 6. Ya, 6. 12 bagi 6 itu 2. 18 bagi 6 itu 3. Kemudian kita sederhanakan lagi. 15 dengan 3. 15 dibagi 3. Berapa 15 bagi 3? Ya, 5. Nah, lebih cepat itu kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang angka yang tersisa tinggal 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 2 kali 5 adalah 10. Ya, 10. Ya, 2 kali 5 itu adalah 10. Jadi, panjang AD itu adalah 10 cm. Soal yang berikutnya, soal nomor 3. Jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang EFGH. Panjang sisi CG. CG yang ditanyakan CG adalah titik-titik. Ya. Penyelesaiannya ini gambarnya. Sekarang perhatikan ini. Dari A ke B itu 45.
Tadi diketahui A ke E 12. Maka E ke B itu 33. 33 dari mana ya? Dari 45 dikurangi 12. 33. Jadi panjang EB 33. Ini di soal tidak diketahui, tapi kamu harus mencari sendiri. EB-nya 33. Tadi yang ditanyakan adalah CG. CG kita bisa mencarinya. Yang pertama, kita mencari GF dulu. Ya, kemudian CG adalah BC dikurangi FG. BC diambil FG, maka tersisa CG. Di sini FG juga belum diketahui. BC-nya 30, FG-nya berapa? Belum diketahui. Kita akan mencarinya dengan cara membandingkan sisi yang bersesuaian. Ya. Untuk lebih mudahnya, Bu Guru pisahkan dua bangun ini. Yang pertama jajar genjang A, B, C, D. Yang berikutnya jajar genjang E, F, G, H. Kita akan mencari panjang FG dulu. Di sini dulu kita akan mencari FG terlebih dahulu. Kita pisahkan bangunnya, kemudian ukurannya kita pisahkan di sini. Untuk AD 30 cm, DC 45 cm, EB itu EB atau EF sama ya, EF 33 cm. Kita bandingkan, kita akan mencari FG. Yang ditanyakan tulis dulu FG bersesuaian dengan BC. FG banding BC sama dengan apa ya? Ya, EF atau FE banding AB. Perhatikan perbandingannya ini. Bu Guru membandingkan dari jajar genjang yang kecil dulu. FG berikutnya BC. Perbandingan yang kedua ini karena dimulai dari jajar genjang yang kecil, ini juga harus mengikuti. Berarti dari yang kecil dulu. EF kemudian baru AB. Jangan kebalik, jangan AB dulu baru EF, salah. Tetapi EF dulu. EF banding AB. Ini penting ini. Kalau ini sudah salah, pasti hasilnya salah. Kemudian kita akan mencari FG. FG banding BC-nya. BC-nya berapa? BC-nya 30. Sama dengan EF. EF-nya 33 per AB. AB-nya 45 sama dengan DC. Berikutnya kita kalikan silang seperti tadi. 45 kali FG sama dengan 30 kali 33. FG sama dengan, ini tulis lagi, 30 kali 33 per 45. Kita sederhanakan dulu. Di sini. Guru akan menyederhanakan 30 dengan 45. Masing-masing dibagi 15, ya betul. 30 bagi 15 itu 2. 45 bagi 15 itu 3. Oke. Berikutnya kita sederhanakan lagi 33 dengan 3. 33 dibagi 3 berapa? Ya, 11. Nah, berarti angka yang tersisa tinggal 2 kali 11. Berapa? 2 kali 11? Ya, 22. Betul. Maka FG-nya sama dengan 22. Belum selesai karena yang dicari itu CG bukan FG. Kita lanjutkan ke sini. CG itu adalah BC kurangi FG. CG itu BC kurangi FG.
ini diambil FG, maka tersisa CG di sini. BC-nya itu 30, FG-nya itu 22. 30 kurangi 22 itu adalah 8. Jadi panjang CG itu 8 cm. Berikutnya soal nomor 4. Budi memiliki karton yang akan ditempelkan sebuah lukisan burung cendrawasih berukuran panjang 30 cm dan lebar 20 cm yang dibelinya di pasar Remu, sehingga sisi karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Yang pertama, pertanyaannya, gambarlah ilustrasi permasalahan di atas. B. Jika lukisan dan karton sebangun, bagaimana hubungan panjang dan lebar karton dengan panjang dan lebar lukisan? Yang C. Karena lukisan dan karton sebangun, tentukanlah sisa karton di bawah foto. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, ini sketsanya yang persegi panjang, yang di luar ini kartonnya, yang di dalam itu lukisannya, foto cendrawasih tadi. Ya, di sini tadi lukisannya ukurannya panjangnya 30, lebarnya 20. Di sebelah kiri, kanan, atas itu tersisa 2 cm. Yang ditanyakan berapa sisa karton di bawah foto. Di sini X-nya berapa? Dari sini ke sini itu berapa? Untuk lebih memudahkannya, perhatikan di sini. X-nya itu adalah tinggi karton. Tinggi karton tuh ini. Tinggi karton diambil 2, kemudian diambil 30, maka tersisa X. Untuk mencari X, kita akan mencari tinggi karton. Berarti dari sini ke sini diambil 2 cm, diambil 30 cm, maka tersisa X di sini. Kita pisahkan dua bangun tersebut. Yang pertama ini kartonnya, yang kedua ini lukisannya. Untuk lukisannya tadi ukurannya, lebarnya 20 cm, tingginya 30 cm. Ini kartonnya. Kartonnya lebarnya 24. Ini 24 dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, 24 itu dari lebar karton kan dari sini ke sini. Panjang dari sini ke sini ini 2 tambah dari sini ke sini itu 20. Dari sini ke sini itu 2 lagi. Ini ke sini 2. 2 tambah 20 tambah 2. Jadi semua 24. Nah, ini 24 ini. Kita akan mencari tinggi kartonnya dulu. Untuk bisa menghitung X, kita akan mencari tinggi kartonnya dulu. Kita bandingkan antara karton dengan lukisan. Kita bandingkan tinggi kartonnya, kita tulis dulu tinggi karton per tinggi lukisan sama dengan lebar karton per lebar lukisan. Tinggi kartonnya akan kita cari per tinggi lukisannya itu 30 sama dengan lebar karton 24 per lebar lukisan itu 20. Kalikan silang. 20 kali tinggi karton sama dengan 30 kali 24.
Tinggi karton sama dengan 30 kali 24 per 20. Ini ditulis lagi per 20. Kita sederhanakan seperti tadi biar lebih mudah menghitungnya. Yang pertama 30 dan 20. Masing-masing dibagi 10. Ini jadi 3. 20 bagi 10 itu 2. Kemudian kita sederhanakan lagi. 24 dibagi 2. Berapa? Ya, 12. Kita tinggal kalikan sekarang. 3 kali 12. Berapa? 3 kali 12? Ya, 36. Jadi, untuk mencari X itu tinggi karton sudah ketemu tadi, tinggi kartonnya adalah 36 dikurangi 30 dikurangi 2. Hasilnya 36 kurangi 30 itu 6, 6 kurangi 2 itu 4. Sehingga lebar sisa karton di bawah lukisan itu 4 cm. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.